Salam semuanya. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Akhir bulan luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pada pasal yang ke-15 ayat 23. Injil Matius pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Ya. Hari ini kita akan bicara mengenai ujian iman. Saya akan bacakan bagi kita. Matius pada pasal yang ke-15 ayat 23 dikatakan, ya, bersama kita baca, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara garis besar kalau kita baca dalam Matius pada pasal yang ke-15, ya, khususnya dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28, apa yang terjadi di situ Bapak Ibuku? Di situ kalau kita baca kembali di pasal yang ke-14, pada saat itu, ya, pada saat itu dikatakan bahwa pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes. Dikatakan, lalu ia berkata kepada pegawai-pegawai, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Matius 14 ayat 1. Jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Herodes menjadi raja wilayah. Dan untuk menyenangkan orang Yahudi, Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia punya banyak murid, ya, dia dibunuh. Dan apa yang terjadi? Waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, mereka punya kesempatan untuk mengawasi setiap ajaran, untuk mengikuti, untuk mengikuti bukan untuk mau supaya mereka mengikuti apa yang dikatakan Yesus, tetapi mereka mulai mengawasi apa ajaran daripada Tuhan Yesus. Makanya ketika di ayat yang kalau kita baca di sini di Matius pada pasal 15 ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, yaitu sebuah wilayah yang dinamakan wilayah Fenisia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menyingkir bukan untuk healing, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik, Yesus menyingkir untuk menenangkan diri. Kenapa? Karena Yesus diikuti terus oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berasal dari Yerusalem. Mereka datang, mereka terus mencobai Yesus. Makanya di pasal 15 ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus pergi dari daerah Genesaret namanya, dia pergi keluar wilayah Israel. Dia pergi keluar dari wilayah Palestina, dia pergi ke satu tempat namanya Fenisia. Dia menyingkir ke situ dengan tujuan untuk menenangkan diri. Kenapa? Karena Yesus diikutin. Yesus diawasi dengan begitu ketat setelah kematian Yohanes Pembaptis, ya. Jadi dia menyingkir tujuannya untuk menyendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Dia untuk menenangkan diri. Kenapa? Karena dia diawasi dengan begitu ketat. Dan kita melihat di sini, dalam penyingkiran Yesus, dalam kesendirian Yesus, dalam masa ketenangan Tuhan Yesus di Sidon atau Tirus, Bapak Ibu Saudaraku, di situ ternyata Yesus pun tetap melayani. Kenapa? Karena kabar mengenai kesembuhan, kabar mengenai mujizat yang Yesus lakukan, itu tersebar sampai ke banyak tempat, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya di wilayah Israel, tetapi juga tersebar keluar wilayah Israel. Sehingga apa? Ketika orang melihat Tuhan Yesus, mereka mengharapkan supaya Yesus bisa memulihkan mereka ketika mereka sakit atau ketika keluarga mereka sakit. Dan di sini dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, pasal 15 ayat yang ke-21,
Dan ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Yesus nggak langsung menyembuhkan anak perempuan dari anak, ya dikatakan di sini bahwa Yesus nggak langsung menyembuhkan anak perempuan dari wanita yang berasal dari Kanaan tersebut. Wanita yang berasal dari Sidon tersebut. Kenapa? Karena Yesus berkata, dia bukan orang Israel. Tetapi tujuan Yesus di situ, Yesus mau menguji iman dari wanita yang bukan keturunan Israel. Yesus sedang menguji iman dari orang yang bukan keturunan Yahudi. Apakah dia tetap punya iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Makanya hari ini kita berbicara mengenai ujian iman. Bapak Ibu yang belum punya kertas putih boleh, kalau yang sudah punya dan mau mengikuti boleh. Kita akan masuk ke PowerPoint kita di sore ini. Ya, kita masuk ke PowerPoint kita. Kalau Bapak Ibu belum punya pulpen, di depan ada 2 pulpen, sisa satu di depan bisa dipakai untuk menulis. Dikatakan di sini, di slide yang pertama. Ayo Bapak Ibu kita baca bersama, dikatakan ujian iman adalah fase penggenapan janji Tuhan. Ujian iman bukan perkara mudah, tetapi selalu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa seperti lagu yang kita dengar tadi, ku nyanyi Hosana, tapi di awal lagu itu sangat menarik. Ujilah aku Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Orang-orang yang mengatakan bahwa dia siap untuk diuji oleh Tuhan, berarti dia siap dengan segala konsekuensinya. Dia siap bahwa kehidupannya sesuai kebenaran firman Tuhan. Dia siap bahwa dia hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dikatakan di sini, ujian iman adalah fase penggenapan janji Tuhan. Ujian iman bukan perkara mudah, tetapi selalu mendatangkan kebaikan. Ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita baru percaya Yesus, ketika kita baru percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mungkin juga ada fase di mana fase awal kita semangat di dalam Tuhan Yesus, kita doa hari ini, besok Tuhan jawab, amin. Bapak Ibu Saudaraku, tapi coba kalau kita sudah tahunan mengikuti Tuhan, kita sudah lama mengikuti Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita doa hari ini, mungkin 5 tahun ke depan baru Tuhan jawab. Kita doa hari ini, nggak langsung Tuhan jawab Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mau bahwa kita menjadi anak-anak yang nggak gampangan. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Orang percaya yang nggak manja Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab doa saya, pokoknya saya nggak mau ke gereja. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya, pokoknya saya nggak mau melayani. Kita mulai Kita mulai berperkara dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mulai ngancam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Padahal sebenarnya hari ini kalau kita mau meneliti kehidupan kita, selagi kita masih punya napas hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, napas yang gratis untuk beraktivitas, itu adalah anugerah Tuhan yang dahsyat, amin. Kalau kita mau menghitung seberapa berharganya napas itu, kita bisa ke rumah sakit, kita bisa melihat orang-orang yang ada di IGD atau UGD, Bapak Ibu Saudaraku, mereka sedang dirawat di sana, mereka pakai alat bantu pernapasan. Dan itu jumlahnya, itu bayarannya mahal, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya di sini dikatakan bahwa ujian iman adalah fase penggenapan janji Tuhan. Walaupun ujian iman bukan perkara mudah, tetapi selalu mendatangkan kebaikan. Coba kita buka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Surat Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita dalam mengikuti, kita dalam ujian iman kita,
Dikatakan kita dalam ujian iman bukanlah perkara mudah bagi orang percaya. Bagi orang percaya yang sudah menjalani imannya, mengiring iman bersama dengan Tuhan di fase yang lama, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun kita doa, lama baru Tuhan jawab. Di waktu Tuhan lama, tapi kita nggak menyerah, amin. Tetapi kita justru terus melihat kebaikan Tuhan. Justru di setiap proses untuk kita menuju jawaban Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat banyak perkara-perkara yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Tuhan akan melatih kita supaya kita memiliki namanya kesabaran. Tuhan melatih kita supaya kita nggak menjadi orang yang buru-buru, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan melatih kita supaya kita bukan menjadi anak-anak yang gampang. Tetapi Tuhan melatih kita untuk kita menjadi anak-anak yang dewasa. Artinya ternyata ujian iman mendatangkan kedewasaan iman dalam kehidupan kita. Makanya sebagai orang percaya yang dewasa imannya, Bapak Ibu, mau Tuhan jawab besok. Mau Tuhan jawab doa kita besok. Mau Tuhan jawab doa kita minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun ke depan. Kita tetap mengikuti Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun kita belum mengalami apa yang kita doakan. Tetapi percayalah, dalam proses menuju ke sana, banyak pelajaran iman, banyak pelajaran rohani yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan mau mendidik kita supaya kita bukan menjadi anak-anak yang mudah. Kita bukan menjadi anak-anak yang manja, yang banyak protes. Tetapi Tuhan mau mendidik kita untuk kita menjadi anak-anak yang dewasa di dalamnya. Anak-anak yang dewasa, dia nggak ngancam Tuhan. Anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, dia nggak ngancam Tuhan, dia nggak protes kepada Tuhan. Tetapi orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia selalu melihat waktu Tuhan. Karena di waktu Tuhan pasti ada kebaikan. Amin. Makanya di slide berikutnya dikatakan, bentuk-bentuk ujian iman. Yang pertama, didiamkan. Coba kita buka kembali Matius pada pasal 15 ayat 23. Seperti yang kita baca tadi, nats yang kita baca. Matius pada pasal 15 ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi Yesus dalam masa kesendiriannya, Yesus dalam masa menenangkan diri, masa tenang, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena salah satu teman dari Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis, yang adalah seorang pelayan yang hebat, sudah meninggal. Dan Yesus dalam masa penyingkirannya ke daerah Venesia, ke daerah Tirus dan Sidon, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yesus berpikir bahwa nggak ada orang yang akan mengenal dia. Tetapi ketika dia sampai di sana, ketika Yesus sampai di Tirus dan Sidon, ternyata nama Yesus sudah populer di sana. Yesus sudah viral di sana, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ketika Yesus melakukan mujizat, banyak orang mulai bertanya, banyak orang mau mengalami mujizat di dalam Tuhan. Dan ketika Yesus dalam masa ketenangnya, dalam masa penyingkirannya, tiba-tiba ada seorang wanita datang, berteriak-teriak supaya anak ceweknya dapat disembuhkan karena dia kerasukan setan. Apa yang terjadi? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Yesus nggak mau menjawab? Kenapa Yesus mendiamkan? Makanya di slide berikutnya dikatakan, seperti apa yang kita percaya dan doakan tidak dengar. Dikatakan sini, seperti apa yang kita percaya dan doakan tidak didengar. Sebenarnya pada saat momen itu Yesus diam. Ya, Yesus guru dari para muridnya, Yesus diam, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus diam bukan berarti Yesus nggak perhatian. Jangan salah tangkap, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus diam bukan berarti Yesus nggak memperhatikan. Tetapi diamnya Yesus di sini, Yesus mau menguji iman dari orang Sidon tersebut. Iman dari orang Venesia tersebut. Karena selama ini fokus pelayanan Yesus hanya di orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku.
fokus pelayanan Yesus hanya kepada orang-orang Israel. Sehingga Yesus mungkin belum bisa memastikan iman dari wanita tersebut. Atau jangan-jangan iman wanita tersebut hanya karena soal kesembuhan. Makanya Yesus mendiamkan karena guru dari para murid 12 orang ini diam. Biasanya murid-muridnya langsung bertindak, Bapak Ibu Saudaraku. Suruh pergi, ya, suruh diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang selanjutnya terjadi di ayat yang ke-25. Tetapi Yesus, perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu Saudaraku, kita fokus bahwa di sini wanita tersebut tidak didengar. Yesus hanya diam. Tetapi wanita tersebut tidak pasif. Wanita tersebut mungkin paham bahwa Yesus sedang menguji imannya. Maka wanita tersebut semakin datang kepada Yesus, semakin mau datang kepada Yesus. Jadi di sini kita pelajari bahwa ketika Yesus belum menjawab doa kita, seperti kesan bahwa ketika Tuhan belum mendengar apa yang kita doakan, Tuhan diamkan apa yang kita doakan, Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti kita juga diam. Kalau Tuhan diam, ya sudah saya juga diam. Kalau Tuhan belum jawab doa saya, masa ya kita juga diam-diam kayak suami istri, Bapak Ibu Saudaraku, saling diam-diaman, ya kan? Kalau ibu-ibu diam, bapak juga diam, semuanya saling diam-diaman. Enggak, sama Tuhan enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan diam, ya dikatakan seperti apa yang kita percaya dan doakan tidak dengar. Tapi ini kata pasif. Itu pasif, Bapak Ibu Saudara, enggak aktif. Kalau ketika dalam tanda kutip Yesus mendiamkan, Tuhan mendiamkan doa kita, Tuhan mau sedang memberikan kita pelajaran. Supaya kita bersabar, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita makin aktif lagi mencari Tuhan. Supaya kita lebih dan lebih lagi mencari Tuhan. Makanya ketika wanita tersebut didiamkan, dia teriak, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Yesus menjawab, wanita tersebut, wanita itu wanita Sidon ini, wanita Fenisia ini, nggak langsung pergi. Tuhan nggak perhatian sama saya. Ya sudah saya pergi. Dia nggak pergi, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dia dengan kerendahan hati, dia mau terus datang kepada Tuhan. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, di slide berikutnya, dikatakan, di slide berikutnya, seperti apa yang kita minta dan doakan tidak dijawab. Ketika kita dalam masa pendiaman, ketika Tuhan mendiamkan kita seperti wanita Fenisia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya sepertinya kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan gak menjawab apa yang kita minta. Tuhan gak menjawab apa yang kita doakan. Tetapi ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, semakin kita merasa bahwa Tuhan diam, justru disitulah kita menyadari bahwa kita sedang mengalami ujian. Amin. Semakin kita mengalami, semakin kita paham, sepertinya Tuhan diam ini. Sepertinya Tuhan gak dengar doa saya. Sepertinya apa yang saya minta gak dijawab, gak dipeduli sama Tuhan. Justru dalam masa ini Bapak Ibu Saudaraku, kita makin aktif lagi untuk mencari Tuhan. Ketika Tuhan diam, kita gak diam. Justru ketika Tuhan diam, kita makin semangat untuk datang kepada Tuhan. Mau perkara doa kita dijawab atau tidak. Yang penting di sini kita belajar bahwa di momen tersebut kita sedang mengalami namanya ujian iman. Ujian iman gak gampang Bapak Ibu Saudara. Amin. Ujian iman gak gampang. Ketika Ayub mengalami ujian, itu gak gampang. Ayub terkenal. Ayub kaya di sebelah timur sungai Yordan. Karena di sebelah barat ada Abraham, Bapak Ibu Saudaraku. Sebelah timur sungai Yordan, Alkitab dengan detail mengatakan Ayub sangat kaya di sebelah timur sungai Yordan. Dan Ayub punya banyak kenalan. Ketika Ayub buat pesta, ya, anak-anaknya buat pesta, Ayub buat pesta, anak-anaknya buat pesta, Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang datang.
Tetapi ketika Ayub mengalami ujian iman, yang banyak orang itu kemana? Yang tinggal cuma 4 orang. Itu pun mereka tiap hari protes, Bapak Ibu Saudara. 3 atau 4 orang teman-teman dari Ayub. Ya, artinya di sini kita melihat bahwa dalam masa proses ujian iman itu, kita bisa tahu siapa teman sejati kita. Amin. Ya, di masa jaya kita 100 orang bisa jadi sahabat kita. Tetapi di masa titik terendah kita, kemungkinan bisa 1, 2, terkadang nggak sampai 10 orang. Artinya di masa ujian iman itu, Tuhan sedang memfilter kita. Tuhan sedang memurnikan kita bahwa kita harus terus mencari Tuhan. Ayub ketika mengalami ujian, dia nggak diam. Ayub nggak diam. Ayub tetap datang kepada Tuhan. Ayub tetap menyembah Tuhan. Karena Ayub percaya ada momennya Tuhan akan memulihkan keadaannya. Makanya kita lanjut di slide berikutnya. Respon yang benar saat didiamkan adalah sabar dan tidak menggerutu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sedang didiamkan Tuhan dalam tanda kutip, ketika kita sedang mungkin mengambil sebuah asumsi, belum sebuah kesimpulan, masih sebuah anggapan bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita, bahwa Tuhan gak menjawab doa kita, justru disitulah kita belajar untuk sabar menanti waktunya Tuhan. Disitulah kita sabar untuk gak ngomel ke Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sabar supaya kita gak menggerutu, kita gak ngedumel di hadapan Tuhan, kita gak protes sama Tuhan. Kita gak ngancam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hati-hati kalau kita ngancam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, kita gak punya kuasa. Kita diberi kuasa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita belajar. Ketika dalam tanda kutip kita didiamkan, kita sabar dan tidak menggerutu. Dikatakan di slide berikutnya, orang yang sabar pasti menerima apa yang dijanjikan. Kita buka dalam Ibrani pada pasal yang ke-6, ayat 11 dan 12. Ibrani pada pasal yang ke-6, ayat 11 dan 12. Bersama kita baca, di sini dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita sedang didiamkan Tuhan, mari kita belajar untuk sabar. Kita belajar untuk sabar dan menjadi penurut Kristus. Justru ketika Tuhan diam, di situ kita akan mulai refleksi diri. Ketika justru Tuhan diam, di situ kita belajar untuk evaluasi diri. Ketika Tuhan diam, dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar untuk memperbaiki diri. Mungkin ada yang salah sama kehidupan kita. Mungkin ada yang kurang di hadapan Tuhan. Kita mulai belajar untuk mengoreksi diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita menjadi penurut Kristus. Kita menjadi orang yang mengikuti apa maunya Kristus. Jadi yang pertama tadi, bentuk-bentuk ujian iman. Yang pertama didiamkan, dan yang kedua ditolak. Ini gak enak Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita buka Matius pasal yang ke-15 ayat 24. Matius pada pasal yang ke-15 ayat 24 di sini katakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam sejarah bangsa-bangsa di Timur Tengah, semua punya penyembahannya masing-masing. Orang Filistin punya, orang Israel punya. Ya, kalau orang Filistin terkenal dewa Dagon. Itu bentuknya kayak ikan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sama dengan bangsa Babel, bangsa Asyur. Itu dewa mereka bentuknya mirip ikan. Dan setiap bangsa-bangsa itu mereka punya penyembahannya masing-masing. Dan orang Israel punya penyembahannya yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka dijanjikan akan ada Mesias atau penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Makanya Yesus mengatakan begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat
Israel. Sebenarnya di sini Yesus sedang mengetes Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dikatakan ujian iman itu terjadi. Bentuk yang kedua tadi ketika ditolak. Apakah wanita tersebut langsung mundur? Dia nggak mundur Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dalam tanda kutip dia mengalami penolakan dari Tuhan, ya, dia mengalami penolakan dari Tuhan. Wanita tersebut nggak diam, tetapi justru wanita tersebut makin semangat untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya slide-nya dikatakan perasaan tertolak adalah penghalang untuk menerima mujizat Tuhan. Ya, di slide sebelumnya dikatakan perasaan tertolak adalah penghalang untuk menerima mujizat Tuhan. Ketika orang mengalami penolakan, bahkan wanita tersebut mengalami penolakan langsung dari Tuhan. Wanita tersebut nggak menyerah, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika penolakan terjadi, justru wanita tersebut makin semangat mau datang kepada Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap bangsa di Timur Tengah punya Allahnya masing-masing. Dan setiap bangsa-bangsa di Timur Tengah, mereka saling mengklaim bahwa mereka yang terbaik, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya orang Israel pun mengklaim mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka yang paling terbaik. Di luar Israel adalah binatang. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, mereka katakan begitu. Tetapi ini adalah contoh yang gak mungkin kita ikuti Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya di dalam Tuhan gak ada lagi perbedaan, amin. Mau bangsa manapun, sekali dia percaya Yesus, kita adalah saudara dalam Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, gak ada lagi perbedaan orang Yahudi, orang Yunani, tapi semuanya sudah sama. Ya, makanya sebagai orang percaya kita harus menerima ini. Gak semua istiadatnya kita ikuti Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi yang kita ikuti adalah apa yang Yesus katakan. Makanya dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tetapi ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, wanita tersebut sepertinya mengalami penolakan. Ya, di slide berikutnya dikatakan, sekalipun merasa tertolak, jangan memendam kepahitan dan lari dari Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Sekalipun merasa tertolak, jangan memendam kepahitan dan lari dari Tuhan. Wanita tersebut nggak lari dari Tuhan. Ketika dia mengalami penolakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, wanita tersebut tetap nekat, tetap mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Anaknya memerlukan kesembuhan. Anaknya mau dipulihkan. Ternyata kalau rahasia kita mengalami pemulihan dalam Tuhan, jangan pernah menyerah untuk mencari Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah untuk datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan. Jangan pernah menyerah untuk mau terus ikut Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan. Jangan pernah menyerah untuk punya prinsip, sekali Yesus, tetap Yesus, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Walaupun dalam tanda kutip sepertinya kita ditolak. Jangan pernah kepahitan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kepahitan sama sesama juga gak boleh, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sama Tuhan, keterlaluan. Tuhan, saya sakit hati sama Tuhan. Karena Tuhan gak menjawab doa saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, napas kita gratis. Ya, untuk beraktivitas. Jadi gak usah sakit hati sama Tuhan. Gak usah sakit hati memendam kepahitan dengan sesama Bapak Ibu Saudaraku. Makanya coba kita buka Lukas pada pasal 18. Ayat 1 sampai 8. Saya akan meringkasnya bagi kita. Lukas pada pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Ya, di sini dikatakan bahwa perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara, ada seorang hakim yang lalim. Hakim yang enggak benar Bapak Ibu Saudara. Dan hakim ini enggak selalu membela kebenaran. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ayat yang ke-5. Namun ayat yang ke-6 dikatakan kata Tuhan camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik, ketika kita mau sebagai orang percaya, terkadang orang percaya itu dalam tanda kutip agak egois. Ketika kita berdoa, ada orang yang sudah tahu kapan Tuhan datang, ya, kapan Tuhan datang yang kedua. Waktu zaman COVID, Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang bernubuat, tetapi nggak terjadi. Ada ketika 2011, ada seorang ibu juga bernubuat begini. Saya nggak sebut nama Bapak Ibu. Nanti 2012 dunia berakhir. Ternyata dunia nggak berakhir Bapak Ibu. Kita sudah sampai 2024. Ibunya yang berakhir. Ibunya sudah dipanggil Tuhan sebelum 2012. Ada mama-mama namanya Mama L namanya. Bukan Mama Lute Bapak Ibu Saudaraku. Ada Mama L namanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika kita punya iman yang baik di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai iman itu egois. Orang selalu Tuhan kapan datang. Tetapi kita nggak menyiapkan iman kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan begini. Tuhan menguji kita, ujian iman itu begini. Kalau saya datang, Tuhan bilang kalau dia datang sekarang, adakah iman di bumi? Atau apakah sudah banyak orang diselamatkan bagi Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita belajar bentuk-bentuk dari ujian iman ini. Dengan tujuan apa? Supaya kita tahu bahwa ketika kita di masa didiamkan, kita nggak diam dengan Tuhan. Bahkan ketika kita di masa ditolak pun, kita tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kita lanjut ke Matius pada pasal 15 tadi, ayat yang ke-26, dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Atau sisa-sisa roti yang jatuh dari tuannya. Artinya nats ini begini, bahwa keselamatan itu muncul dari bangsa Yahudi. Karena Yesus adalah orang Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia bukan orang Israel, yang dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai nggak berguna, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi justru karena iman percaya kita kepada Tuhan, ya, kita mengalami keselamatan. Makanya wanita ini terus datang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa benar Tuhan, namun anjing itu makan dari sisa-sisa dari meja tuannya. Artinya begini, keselamatan itu muncul dari bangsa Israel. Akan turun kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya wanita tersebut mengalami pemulihan, anaknya dipulihkan. Makanya Yesus mengatakan begini, ya, hai ibu besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini kita belajar. Kita didiamkan Tuhan, kita nggak menyerah. Kita didiamkan Tuhan, semakin aktif kita mencari Tuhan. Ketika kita seperti kita ditolak oleh Tuhan, kita terus mau datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat keaktifan kita. Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang penurut di hadapan Tuhan. Dan sepertinya kita ditolak, Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak menyerah di hadapan Tuhan. Tetapi justru semakin ditolak, kita makin berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Pemulihan akan terjadi, amin. Pemulihan akan terjadi ketika kita mau terus datang kepada Tuhan. Makanya di slide berikutnya, respon yang benar ketika mengalami perasaan tertolak adalah, ya Bapak Ibu bisa mengisi di slide di outline khotbah. Pertama, mendekat. Ketika kita ditolak Tuhan, ketika kita didiamkan Tuhan, kita makin mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, menyembah. Ketika sepertinya kita ditolak, didiamkan Tuhan, justru kita makin menyembah Tuhan. Dan yang berikutnya, terus berdoa. Ya, terus berdoa. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan hanya mau melihat kesungguhan hati kita. Tuhan hanya mau melihat kita, apakah kita ujian iman kita berhasil atau tidak. Tuhan hanya mau melihat apakah kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau melihat apakah kita adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Makanya disebut di slide berikutnya,
direndahkan atau dilecehkan. Ya, di bagian berikutnya di ayat yang ke-26 seperti yang sudah dibahas tadi. Ya, apapun realita kehidupan yang kita alami, kita harus tetap memegang kuat-kuat setiap firman yang Tuhan berikan menjadi rema atau kekuatan dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetap pegang kuat firman Tuhan. Tetap pegang kuat karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, wanita tersebut, wanita Kanaan tersebut, atau wanita Fenisia tersebut, wanita Sidon atau Tirus, ya dari Sidon tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia tetap memegang teguh firman Tuhan. Ya, dia tetap memegang teguh firman Tuhan bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi betul. Tetapi dia pun akan mengalami keselamatan itu, dia pun akan mengalami pemulihan itu karena dia tahu dia berhadapan dengan Yesus yang memulihkan keadaannya. Berikutnya dikatakan hasil ujian iman. Pertama dikatakan iman bertumbuh menjadi besar. Wanita tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya dia mengalami pertumbuhan iman yang dahsyat. Orang yang tertolak dan dia terus maju, Bapak Ibu Saudaraku, dia akan terus gak menjadi orang yang mudah menyerah. Kenapa? Imannya menjadi bertumbuh dan dia menjadi besar. Yang kedua, doa dijawab sesuai level imannya. Wanita tersebut memerlukan pemulihan, kesembuhan bagi anaknya. Dan walaupun dia ditolak, didiamkan oleh Tuhan Yesus, bahkan dalam tanda kutip dia dilecehkan, dia gak dianggap, direndahkan, tetapi dia terus mau maju. Dan akhirnya di slide berikutnya dikatakan melihat pertolongan Tuhan. Di kesimpulannya kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu sudah selesai menulis, mari kita baca bersama kesimpulan di khotbah ini, kesimpulan di slide yang terakhir. Ya, dengan suara, dengan iman kita katakan bersama, ketika kita merasa tidak ada satupun menolong, jangan putus asa. Tuhan punya banyak cara dan tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penolong bagi kita. Saya percaya ketika kita makin belajar kebenaran firman Tuhan, kita menjadi anak-anak atau orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan, yang gak mudah menyerah. Anak-anak Tuhan yang gak gampangan di hadapan Tuhan, tetapi anak-anak yang terus berserah kepada Tuhan. Amin. Terus maju, terus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ujian iman terus terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat baik, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang terus datang kepada Tuhan, orang yang tidak menyerah di hadapan Tuhan, dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa.